Auranya orang sukses dengan yang menderita itu beda. Dari wajahnya kalian tahu nih bisnis apa ini? Oh iya, belum dijawab. Kalau bisnis itu terutama dari Masih baru. Kok bisa sampai melejit ini? Bagaimana? Apakah nama dari Bunda Risma itu sangat pengaruh bagi TKW TKI ya yang mungkin berada di karena Minang? itu, karena sebelumnya saya itu alhamdulillah sudah sangat Dari awal pedagang kaki lima Iya. diusir-usir Satpol PP sampai berani kontrak tempat usaha. iya. Berapa Ini saya luruskan dulu akhi, karena banyak orang yang bertanya. Beliau kan Iya. bilang 1 M kan. Iya. Kalau M di Indonesia kan miliar. Iya. Kalau di sini maknanya miliun. Iya, Miliun itu miliun. juta. Nah, 1 juta gitu. 1 miliun atau 1 Iya. juta real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Jumpa kembali bersama saya Aida Channel. Di video kali ini saya berada di rumah salah satu TKW yang sukses yang berada di Kota Mekah. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani senior saya, diantaranya ada Ustadz Sofi Awe. Muhammad Sofiawi. Oh ya? iya betul, Muhammad Sofi Awe. dan juga Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah sahabat. Pada video kali ini di Aidah Channel, pertama saya ucapkan mabruk ya, dia baru monet Ustaz. Masya Allah. Dan hebatnya lagi, baru monet dia langsung ketemu dengan TKW yang sukses yang ada di Kota Mekah loh. Ini insya Allah ketularan suksesnya juga. Amin, kan? amin, amin. Tentunya mungkin ya dengan adanya kita ngobrol-ngobrol di sini, mudah-mudahan nanti ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita tiru dari Mbak Risma ini ya. Ya, kita langsung ngobrol santai aja ya Oke, bersama. siap. Assalamualaikum. Ini saya lebih manggilnya ibu atau bunda. Bunda aja. Bunda aja ya. Bunda. Banyak kan yang manggil bunda. Betul. Ini bunda sendiri orang mana ya kalau boleh tahu? Saya dari Kalbar, Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Di sini tuh sudah berapa tahun? Saya di sini udah masuk 26. 26 tahun. 26 di sini. Masya Allah. Umur berarti separuh hidup ada di sini ya. Masuk umur Kan umur masih 30. Umur 13 masuk di sini. Iya. sini. Enggak, sekarang umur 30. Enggak, 40. Saya kira umur 30. Kelihatan ya, Masya Oh, Masya Allah nggak kelihatan karena dia Aura- pikiran nyata. Auranya orang sukses dengan yang menderita itu Iya, beda. Dari wajahnya kelihatan ya. Iya. Dan ini kita dengar enggak, saya melihat di videonya Bapak Islamat ya, bahwa Bunda ini sukses. Kalau boleh tahu usaha apa sih? Kalau dibilang sukses sih enggak, cuma kebetulan suatu pengalaman itu pernah gitu kan. Kalau dibilang sukses itu kan nggak mungkin masih tinggal di sini, Oh. kayak gitu. Jadi gitu. Kalau sukses itu nggak pernah gitu. Iya. Nggak ada orang yang merasa sukses gitu. Bener kan? Tetap aja pengen. Orang punya kapal pesiar aja masih punya pesawat terbang. Ya namanya kalau sukses kan nggak mungkin kita itu masih tinggal di negara orang kan gitu, Oh, enggak. betul. Jadi ini menurut beliau keadaannya sudah super wah ini, masya Allah tabarakallah, masih belum merasa sukses. Apalagi saya ya. Nah, kalau kita bagi orang yang di bawahnya Mbak Risma, ya kelihatannya memang Mbak Risma ini sukses, tapi ternyata beliau orang sukses ngerasa nggak sukses. Betul ya, kalau sukses itu karena tidak ada ukuran bagi kita ya. Iya, ya tapi alhamdulillah lah. Walaupun ini saya sangat bersyukur dengan keadaan dan apa yang sudah saya dapat selama Masya ini. Allah, masya Allah. Sangat bersyukur banget Oh, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, mungkin termasuk dengan rasa syukur tadi itu Allah menambahkan Menambah rahmatnya. terus gitu, benar-benar. Jadi kalau diukur kita sampai mana cukupnya, tidak ada manusia itu yang cukup. Tapi kalau kita diukur dengan rasa syukur kita, dapat sedikit bersyukur, dapat banyak bersyukur Alhamdulillah. juga. Ini mungkin karena beliau yang selalu mensyukuri apa yang beliau dapatkan, sehingga oleh Allah itu diberikan tambahan-tambahan terus. Dan Ini juga saya, Mbak, Iya, betul. maaf nih, Enggak apa-apa. saya penasaran. Kok orang Kalbar bisa bahasa Madura ya? Emang banyak Emang orang? asal dari Madura, orang Oh. tua semua. Cuma kelahiran Kalimantan. Ya. Oh, aslinya Madura, Asli orang tua. Madura. Madura mana, Mbak? Kalau Kalau asli Maduranya saya belum pernah
nyampe. Ah. Cuma kata orang tua itu dari Tambelangan dengan Sampang itu kan, Sampang, Sampang. Tambelangan dengan Langgeran itu. Ah, Iya. Kabupaten Sampang, iya. Tambelangan itu Sampang. tempat saya loh. Ya tetangga cuma nggak pernah nyampe ke Iya, sana saya. Cuma betul, kalau betul. daerah Sampang yang lain udah. Tapi Mbak sendiri sering nggak pulang ke Indonesia? Kalau nggak ada keadaan seperti ini, normal-normal aja itu 1 tahun 2 kali. Oh, Satu 1 tahun tahun. 2 kali. Iya. Tapi ke Kalbar ya. Kalbar ke Jawa Timur. Nah sebentar Aki, ini kan di Kecamatan Tambelangan. Di Tambelangan ini di apa? Pelanggaran ya? Pelanggaran tempat orang Kayaknya ada tua telepon tuh. yang laki-laki itu. Angkat dulu gak apa-apa, Mbak. Takut partner kerjanya. Iya, karena ini partner kerja sibuk, sobat. Telepon terus. Ini HP-nya anak bawah. ada 2 ini. Halo? Iya, tunggu sebentar. Siapa Ditawarin makan. Oh, di tuh bawah. kan. Oh. Cepet-cepet ayo kontennya. Jadi bos itu kalau sudah waktunya makan ditelepon Ditelepon. Aki. Dede itu siap makan gitu. Iya. Ada tamu Pak Ustadz Sofi Awe Yes, YouTuber salah. lama dia di Mekah katanya. Ini mau nanya, dari Indonesia itu statusnya TKW apa langsung berbisnis? Ya, yang pastinya yang pastinya dulunya TKW gitu. Cuma berhubung saya itu masih kecil kan di bawah umur itu karena ikut orang tua. Oh, Merofik. tadi. Merofik itu apa ya? Majikan ke Nempel ke orang tua ya, nempel ke orang tua. Sponsornya ikut ke orang tua. Orang Iya, tua, karena pertamanya masih- kayak gitu. Tapi orang tua Kalau ibu sekarang ada di Kalimantan, kalau sudah bapak pulang. udah meninggal di Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diampuni Iya, dosanya amin, ya, amin, diterima amin. amal baiknya. Ana ingin tahu juga nih Akhi, Mbak di sini Masya Allah sudah super sukses ya. Pasti juga mungkin Akhi Uti yang nonton di Mbak Aida Channel ada yang ingin tahu sudah mempunyai anak berapa, ada yang cewek atau laki-laki, siapa tahu ada yang tertarik menjadi Ah, betul, masuk akal itu. Kalau nanya-nanya masuk akal. Iya, silakan. Saya anak pertama laki-laki, Hmm. yang kedua itu perempuan, cewek. Udah nikah? Belum. Alhamdulillah. Ada Sofi Awe. foto-foto. Yang nomor Enggak, 3 Maya. itu laki-laki juga. Oh, Ada Masya 3. Allah. 3 ya. Iya. Semuanya masih belum berkeluarga. Yang pertama udah Yang- punya anak 1. Oh, Jadi- udah jadi punya yang- cucu beliau. Iya. Tapi Perem- nggak ya. kelihatan ya. Aki Ukti yang punya hajat, yang punya mertua sukses, silakan komen. Siapa tahu ada anaknya gubernur, betul. ya kan? Belum tentu juga. Kalau saya udah di stempel. Ya salam. Cari aman. Jadi Anak di sini juga, Mbak. Kelahiran sini semua. Masya Yang Allah. 2 kelahiran Jeddah, yang terakhir kelahiran di Mekah. Sekarang di sini. Enggak dipulangin semua. Oh, pulang ya. Ya, karena pendidikan karena harus ke pesantren gitu. Oh, jadi di pesantren ya. Iya, yang 1 yang di pesantren, kalau yang 2 udah kuliah kan. Masya Allah. Jadi meskipun sukses, yang namanya ada keturunan Madura ya, Iya. tetap pesantren itu Harus. harus iya. ya, pesantren harus benar. Iya. Insya Allah. Mungkin ada lagi yang ditanyain. Ini saya pengen tahu nih, bisnis apa ini? Oh iya, belum dijawab Iya. rasanya. Oke. Kalau bisnis itu terutama saya di sini catering ya. Untuk sementara ini kan pertamanya saya tinggal tetapnya di Jeddah. Berhubung di Jeddah itu kerjaanku udah menurun pemasukan, jadi hijrah lagi nih ke Mekah catering gitu. dan buka snack di sini. Kalau masalah snack ini Baru ya. sekitar 9 bulan 7 Karena 9 bulan lah sekarang. karena pandemi Karena ini ya. pandemi ini nganggur kan, karyawan juga banyak nganggur, saya sendiri nganggur, nggak ada kegiatan, jadinya beralih lah untuk sementara ini. Gitu. Oke, awal ini kan masih baru, kok bisa sampai melejit ini? Bagaimana? Apakah nama dari Bunda Risma itu sangat pengaruh bagi TKW Ya yang mungkin berada di karena Minang? itu, karena sebelumnya saya itu alhamdulillah sudah sangat dikenal dari catering, dan sebelum terjun ke dunia catering itu emang sudah dikenal pedagang kaki lima asalnya itu. Oh, berarti beliau dari bawah. Iya. Disebut pedagang kaki lima kan Mbak mulai kecil di sini. Iya kan, waktu awal-awalnya jualan itu nggak langsung berani sewa hotel. Sebesar ini ya.
Kalau boleh cerita gimana itu, Pak? Awal pertama jualan itu di taraf apa? Ya, awal pertama itu kan belajar kan, lihat teman-teman zaman dulu itu masih di sini keadaan normal, enak-enaknya cari uang kan. Itu biasa pertama itu kerja ikut-ikut teman-teman itu jualan di pinggir-pinggir harom dulunya pertama. Oh, bener yang di depan hotel hotel itu ya? Ya pertama kayak gitu. Itu jual makan nasi? Enggak, saya bukan jual nasi, pertamanya jual ini seperti oleh-oleh jamaah itu. Kayak kaset, sejarah Mekah dan Madinah. Mungkin termasuk kerudung. Iya, seperti kerudung, aksesoris. Oh, jadi untuk oleh-oleh jamaah. Iya, buka jualan seperti itu. Dan merambat ke kuliner, buka restoran di tempat penginapan jamaah seperti di hotel gitu kan. Mulai pertamanya di pinggirnya, sekarang masuk ke Iya, dalamnya. berani sedikit gitu pakai harus sewa gitu karena lebih aman, nggak ada yang ganggu gitu kan. Oh, berarti sebelum masuk ke hotel ini pernah diganggu juga? Apa mungkin Iya, sempat dikejar Satpol PP mungkin? Iya. Pernah Pak kayak gitu. Nah, cuma saya karena waktu itu nggak begitu pengalaman, nggak tahu Satpol PP kayak apa gitu kan. Jadi diam aja gitu, tapi alhamdulillah nggak pernah sih pengalaman ketangkap itu nggak pernah. Tapi kalau waktu digerebek pernah? Setelah mengalami pernah adanya gerbek itu, jadi buat pelajaran di sana takut jadinya untuk melakukan pekerjaan yang menjadi pelanggaran gitu. Akhirnya Jadi nggak masuk ke berani. hotel. Akhirnya sedikit sewa hotel yang kecil yang kapasitas jamaah ada 2.000, 1.500. Itu kan sewanya lebih murah. Paling itu sewa sampai 20.000, 25 satu musim haji. Itu coba di situ. Setelah itu berani yang ke main ratusan rial di sini gitu. Dan yang paling besar akhirnya sampai berapa? Ya Sampai seperti yang saya bilang kemarin itu Berapa? 2010 saya emang pernah karena ada restoran 5, saya buka hotel 5 dan saya pegang catering plus Filipin, itu jamaah Filipin. Bukan hanya Indonesia, Iya. sampai merambat ke Iya. internasional. Berapa? 4.500 jamaah selama musim haji lebih 1 bulan bahkan itu. Itu 4.000 alhamdulillah jemaah. kita sempat kontrak 3M itu kan di sini. Masya Allah. Dari awal pedagang kaki lima ya. diusir-usir Satpol PP sampai berani ngontrak tempat usaha. Iya. Berapa M? 3 miliun real. Iya. M itu dalam artian miliun atau 3 juta real. Iya, 3 itu juta. kontraknya sekian, untungnya itu Pernah 1 Karena miliun. itu keseluruhan dari pendapatan restoran semua. Oke, ini saya luruskan dulu Akhi, karena banyak orang yang bertanya. Beliau kan Iya. bilang 1 M kan. Iya. Kalau M di Indonesia kan miliar. Iya. Kalau di sini maknanya miliun. Iya, Miliun itu miliun. juta. 1 juta gitu. 1 miliun atau 1 Iya. juta real. Jadi kalau 1 juta real keuntungan beliau dengan kurs yang sekarang sekitar 3,7 miliar di Indonesia. Empat gitu. Kalau beliau katanya dulu sempat 4 miliar rupiah kata beliau. Waktu tukaran enak dulu seperti itu. Waktu masih bagus-bagusnya Betul. kurs ya. Jadi ini Akhi, ada poin penting nih dari cerita beliau ya. Bahwa kita itu melihat kesuksesan seseorang jangan langsung di atas. Betul. Ternyata beliau mantan pedagang kaki lima Iya. yang sama-sama dikejar oleh Satpol PP, hanya duduk mungkin berangkat subuh itu Mbak ya, yang Iya, berangkat sebelum iya. subuh itu ya. Iya. Kalau jualan sambil celengah-celengah Iya. gitu ya kan. Tapi nggak pernah sih celeng-celeng gitu, biasa aja. Karena belum tahu. Kurang pengalaman juga kan waktu itu. nih. Nggak tahu bagaimana resikonya gitu kan. Baru belajar dan ikut teman Pertamanya juga. ngikut-ngikut aja. Iya, ngikut. Setelah ada teman yang kepegang jadi nggak berani waktu itu. Akhirnya Langsung berhenti lah. gitu. berhenti dan merambah ke bisnis yang resmi, Yang resmi, langsung yang- sewa ya. Jadi setelah pengalaman pernah ada grup kayak gitu, maka cari bisnis yang lebih aman ya dengan Iya, menyewa yang iya. di dalam hotel itu ya. Iya. Masya Allah, iya betul. Dan untuk sekarang kan di masa pandemi kata Bunda untuk catering sekarang nggak ada nih. Iya. Jadi di cemilan ya. Ini kalau boleh tahu penghasilannya berapa ini dari cemilan? Kalau penghasilan dari cemilan terus terang masih belum bisa ditentukan ya, karena berhubung ini usaha baru. Karena yang namanya orang usaha itu kan hasilnya itu baru
tahu itu dalam 1 tahun. Kalau menurut pengalaman saya dalam bisnis, jadi masih belum tahu, apalagi di sini kan pengeluarannya besar sekali. Nunggu stabilnya terlebih dahulu ya. Yang pertama seperti bayar listrik di sini kan mahal banget rumah ini, karena rumah ini kan termasuk rumah bisnis ini di sini. Jadi mahal listriknya dan bayar airnya juga, apalagi harus bayar anak-anak lah gitu ya kerja di sini. Ya setidaknya petugasnya tidak nganggur dan mereka tetap mendapatkan gaji. Pak Pok lah kalau bahasa pas-pasan ya, pas-pasan. Intinya untuk keadaan seperti ini bisa hidup, bisa bertahan dulu. Betul, ini cerdas banget, Masya gitu. Allah. Nah, ini patut kita contoh. Karena banyak orang yang udah gulung tikar. Iya betul, karena Di catering itu udah gulung tikar karena dia udah gak mampu bayar karyawannya, bayar biaya listriknya, biaya sewa rumahnya, akhirnya gulung tikar. Namun Bunda Risma ini atau Mbak Risma ini dengan jenius mengelola di masa pandemi ini dengan lari ke cemilan. Bagus sih. Betul. Ini mungkin Bunda pertanyaan terakhir ya. Ada nggak suka dukanya ini? ya jelas ada yang namanya manusia yang Mungkin dari dukanya dulu, apa dukanya? Ya terutama dukanya jauh dari keluarga, terutama seperti itu. Dan yang kedua, kalau mengalami tentang pekerjaan itu kan nggak semuanya kerja itu ada keuntungan, ada naik turunnya juga kayak gitu. Dan dukanya itu kebanyakan, ini mohon maaf loh ya, kebanyakan uang catering itu yang nggak cair-cair kayak gitu. Pernah ditipu juga? Ya banyak, sering. Kalau kayak gitu sering. Kalau boleh tahu pernah sampai berapa ribu Mbak nggak dibayar sama? Saya pernah tahun 2013 900.000 rial nggak dibayar. 900.000 rial nggak dibayar ya? Iya. Kalau boleh tahu itu travel Indonesia atau gimana? Bukan Indonesia. Dari luar ya? Dari luar iya. Indonesia ya. Kemudian sukanya apa Mbak? Ya sukanya dapat 1 M itu saya udah tahu itu, nggak usah ditanyain. Karena kita ada di kota suci Mekah aja ini, makanya nggak bisa ibadah dari sini ya. Iya, bisa ibadah juga ya. Tapi yang 1 M itu juga suka duga itu. Masya Allah. Tapi yang dilihat bukan dalam segi materi. Mana saya yang bilang materi. Dia bilang karena di tanah haram ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bunda atas waktunya dan pengalamannya ya. Semoga menjadi motivasi buat kita dan semoga kita bisa ketularan sukses ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti obrolan santai kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk berikan dukungannya buat kami agar kami tambah semangat membuat video-video berikutnya. Saya Aida Channel. Saya Muhammad Sofi Awe. Dan saya Faiz Labat bersama Bunda Risma ya. Kami dari kediaman Bunda Risma mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.